Halo sahabat berbagi, kali ini saya akan share bagaimana membuat surat undangan ke banyak nama atau orang dengan menggunakan mail merge pada aplikasi Microsoft Office Word. Nah, dalam membuat mail merge surat ini, kita memerlukan sumber data atau database. Database yang kita gunakan adalah menggunakan data Excel. Yang pada intinya di sini kita memerlukan atau menggunakan dua aplikasi untuk membuat surat ke banyak orang ini, yaitu menggunakan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak bersama. Baik sahabat berbagi, yang perlu dipersiapkan pertama adalah bentuk format surat. Nah, di sini bentuk format surat seperti apa? Di sini yang perlu kita persiapkan. Oke, kita buatnya dengan menggunakan Microsoft Office Word. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah format surat, ya, surat undangan. Walaupun di sini surat undangannya tidak resmi, masih menggunakan bahasa yang mungkin tidak tepat dan susunan kata-katanya pun tidak tepat. Nah, ini hanyalah contoh. Pada surat undangan ini terlihat ada titik-titik, ya, yang nantinya kita akan isi dengan data yang ada di Excel atau database Excel. Kurang lebih surat undangan seperti ini. Kemudian setelah kita membuat surat undangan dokumen Word seperti ini, kita lanjutkan dengan membuat database-nya. Kita minimize saja. Kita buat database yang akan dimasukkan dengan menggunakan Excel. Nah, kembali saya sudah menyiapkan beberapa data. Nah, data-data ini tidak hanya satu, namun boleh banyak, ya, banyak. Di sini hanya 14 data. Kalau ingin 20, 30, 40, 1000 data pun bisa, silakan dibuat. Nah, ini hanya untuk mempersingkat waktu saja. Di sini saya sudah membuat beberapa data, yaitu ada nomor yang nantinya akan saya gunakan sebagai nomor surat. Kemudian nama, di sini adalah nama penerima, dan alamat adalah alamat daripada penerima tersebut. Kita buat seperti ini. Kemudian kalau sudah, ya, kita harus simpan data Excel ini dulu. Kita simpan. Nah, kita namakan dengan data surat. Saya tempatkan di desktop. Oke, saya simpan. Nah, sahabat berbagi harus mengingat di mana posisi data yang data Excel yang sahabat berbagi buat. Kita close. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Microsoft Office Word kembali yang tadi sudah dibuat suratnya. Nah, langkah-langkah membuat mail merge sangatlah mudah. Nah, perhatikan sahabat berbagi. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, ada file, home, insert, design, sampai dengan view. Nah, kita akan membuat mail merge lewat menu mailing. Nah, di sini ada mailing. Silakan sahabat berbagi klik. Kemudian akan ada sub menu lagi di mailing tersebut. Nah, kita akan memilih start mail merge. Silakan diklik start mail merge. Nah, di sini untuk mempermudah, kita gunakan dengan cara yang paling ajaib. Di sini adalah step by step mail merge wizard-nya. Nah, di sini menggunakan sulapnya seperti itu. Kita gunakan step by step, klik. Nah, pada bagian kanan work area di sini akan terlihat mail merge, select document tab. Nah, kita buat select document tipenya adalah letters. Kemudian kita beranjak ke bagian bawah, ada next starting document. Kita klik. Nah, dokumen yang kita gunakan dokumen sudah ada di sini, tanpa harus membuat lagi, tanpa harus ada template dan sebagainya. Kita gunakan use the current document. Kemudian kita pilih next select recipient. Nah, select recipient, kita pilih select recipient, klik. Nah, di sini kita akan mencari database yang akan digunakan untuk mengisi data-data yang diperlukan seperti nomor, kemudian
nama dan alamat di sini. Nah, di sini kita tinggal memilih use an existing list, browse. Nah, sini ada pilihan browse, kita klik, akan ada jendela dialog. Nah, di sini kita akan mencari database atau koneksinya. Tadi kita sudah menyimpan data Excel ya, yang saya tempatkan di desktop. Kemudian saya buat tadi data surat. Saya klik data surat, kita open. Ya, dalam data surat itu akan ada book areanya. Di sini saya gunakan data surat dan centang first row and column header. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memperlihatkan isi data paling atas daripada data surat ini. Kita klik OK, biarkan seperti ini default. Nah, di sini akan ada pilihan data source-nya, nomor, nama, alamat ini tidak akan terlihat dalam database-nya atau dalam pengisiannya. Nanti yang akan keluar hanya nama, nomor, dan alamat ini. Ini akan terlihat. Nah, sahabat juga bisa menghilangkan atau mematikan centang ini, yang tujuannya kalau seandainya dari sekian data ini ada yang tidak ingin sahabat masukkan ke dalam surat tersebut, boleh dihilangkan centangnya. Namun saya biarkan seperti ini, kemudian saya klik OK. Kemudian kalau sudah mengklik OK, kita lanjutkan langkah ketiga, step 3, next write your letter. Nah, di sini kita dapat mengisi sekarang titik-titik yang kosong ini dengan item-item atau item yang ada dalam database Excel yang sudah dibuat tadi. Nah, kita blok seperti ini dulu, kita hapus saja, delete. Kemudian kita tambahkan more item. Nah, disinilah Mailbird akan berfungsi. Item yang ada atau menu-menu yang ada di dalam database tersebut, di sini ada nomor, nama, dan alamat yang dibuat tadi. Nah, nomor kita akan isi dengan field nomor. Klik insert, close. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada yang terhormat ini, kita blok saja, kita hapus, kita isikan lagi more item. Kemudian karena nanti isinya adalah nama, kita buat field nama di sini, kita klik insert, kita close lagi. Kemudian titik-titik yang terakhir di sini saya hapus. Kemudian saya tambahkan item dan field yang digunakan di sini adalah alamatnya. Alamatnya di sini ada field alamat, kita insert, close. Nah, sehingga ada 3 data di sini yang akan dimasukkan. Ada data nomor surat, ada data nama, dan alamat. Nah, inilah Mailbird yang dimaksud. Kemudian kalau sudah menambahkan item dan field-field yang bersangkutan, isian yang bersangkutan, kita langsung menuju step yang keempat, yaitu next preview letters. Nah, kita akan melihat bagaimana tampilan daripada surat tersebut. Nah, di sini secara otomatis sahabat berbagi akan langsung, nah di sini diberikan data yang sudah ada di Excel seperti ini. Seperti ini, nomor 10 kepada Yaya Masuki di Jalan Nusantara. Oke, bagaimana cara melihat yang lainnya? Kita bisa melakukan previous maupun next record yang sudah ada. Nah, di sini saya coba dari 1. Oke, 1. Berikutnya next. Nah, terlihat sekali bahwa kita cukup membuat satu format dengan menggunakan satu database Excel seperti itu, sehingga nantinya kita bisa mengirim ke banyak. Nah, tinggal sekarang kalau sudah dianggap selesai, kita akan melakukan finish, ya, menyelesaikan Mailbird. Kita bisa mengklik next. Langkah kelima, complete. Kita bisa print, ya, hasil daripada surat yang di Mailbird tersebut, seperti ini. Nah, di sini sahabat bisa menentukan mau printnya dari halaman berapa sampai halaman berapa, misalkan dari 1 sampai dengan 9. Tinggal klik OK, sehingga nanti otomatis proses pengeprintan dilaksanakan. Nah, kembali untuk melihat
preview hasil, sahabat berbagi bisa melakukan cek lewat pilihan atau menu ini, dan previews, next dan sebagainya. Silakan dicek. Di sini saya sudah membuat tadi ada 14 data, jadi hanya 14. Kalau membuat 100 data ada 100 tadi. Oke sahabat berbagi, itu langkah mudah bagaimana membuat mail merge dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word dengan bantuan database Microsoft Office Excel. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan digunakan oleh sahabat berbagi semuanya. Terima kasih dan semoga dalam keadaan sehat.